Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Askia Pratama dengan NPM A1C021059 dengan dosen pengampu saya Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, kita akan membahas tentang kepemimpinan sekolah efektif. Nih, kita akan banyak membahas pada kali ini, ada 7 pembahasan. Nah, yang pertama yaitu syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama pelaksanaan tugas yang akan diberikan kepada dan mampu mendorong orang lain atau karyawan untuk membuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi. Unsur-unsur dalam kepemimpinan sebagai berikut. Ada 4 unsur, yaitu proses pemberian arahan, memberi motivasi, mampu untuk menciptakan rasa percaya diri, dan mempengaruhi penggerakan. Dan ini faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Ini ada 6 faktor, yaitu faktor internal, faktor yang kedua yaitu faktor yang berasal dari kelompok, yang ketiga faktor lembaga kepemimpinan, yang keempat faktor legal, yang kelima faktor lingkungan sosial, yang keenam faktor perubahan dan pembaruan. Nah, untuk teori kepemimpinan itu ada 5, yaitu teori orang terkemuka, teori lingkungan, teori kepribadian dan situasi, teori interaksi dan harapan, dan teori humanistik. Nah, untuk syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Nah, syarat prinsip kepemimpinan pendidikan ada 4, yaitu seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain yang paling penting yaitu periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, sopan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu berkomunikasi kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Yang keempat, pengembangan pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipasi, dan sebagainya. Untuk kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Nah, ada 7 faktor kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, yaitu memiliki visi yang sangat kuat tentang masa depan sekolahnya, mampu mendorong semua warga sekolah untuk mewujudkan tujuan sekolah. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi peserta didik. Yang ketiga, senantiasa memprogramkan dan menyempatkan diri untuk mengadakan pengamatan terhadap berbagai aktivitas guru dan pembelajaran di kelas. Yang keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efektif dan efisien. Yang kelima, mendayagunakan berbagai sumber daya belajar dan melibatkan seluruh warga sekolah secara aktif, produktif, dan akuntabel. Yang keenam, mematangkan kemajuan peserta didik baik secara individual maupun kelompok. Yang ketujuh, melakukan evaluasi atau perbaikan secara berkesinambungan. Nah, untuk kunci kesuksesan kepemimpinan itu ada 8. Yang pertama, semangat bekerja. Yang kedua, kejujuran dan integrasi kepribadian. Yang ketiga, kepemimpinan dan motivasi. Yang keempat, percaya diri. Yang kelima, kemampuan kreatif. Yang keenam, pengetahuan di bidang bisnis atau sebagainya. Yang ketujuh, kreatif. Dan yang kedelapan, fleksibilitas. Nah, untuk gaya kepemimpinan ada otoriter, partisipatif, dan kendali bebas. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.